Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan Pak Jajan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita berjumpa dalam pembahasan puasa bagian kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa-puasa sunnah dan juga hikmah dari berpuasa. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila seseorang melaksanakan puasa tersebut, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Namun, ketika dia tidak mengerjakannya, tidak menjadi masalah. Hanya saja, puasa sunnah ini sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Apa saja yang termasuk puasa sunnah? Di antaranya adalah puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Ayamuddin, puasa Asyura, puasa Daud, dan ada beberapa lagi yang lain. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 saja dari puasa sunnah tersebut. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis, yang kedua puasa 6 hari di bulan Syawal, dan yang ketiga adalah puasa Arafah. Kita bahas satu persatu. Puasa Senin Kamis. Rasul menganjurkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan atau mendawamkan, mengistiqomahkan dalam menjalankan puasa Senin Kamis. Pernahkah kita bertanya, kenapa puasanya Senin Kamis, tidak puasa Selasa Sabtu atau Rabu Ahad misalkan? Nah, mungkin hadis ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Rasulullah pernah bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis wa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Diperlihatkan amal-amal manusia itu pada hari Senin dan hari Kamis. Kata Rasul, fa uhibbu ayyurada amali, aku ingin, aku senang ketika amalku diperlihatkan pada Allah, wa ana shaim, dan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi karena itu disyariatkanlah, disunahkanlah puasa di hari Senin dan hari Kamis. Yang kedua adalah puasa Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Nah, keutamaan dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah lebih baik dari puasa setahun, sebagaimana hadis Nabi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti puasa setahun, insyaallah. Nah, dalam prakteknya 6 hari ini bisa berturut-turut, misalkan setelah Idul Fitri 1 Syawal, besoknya 2 Syawal, 3, 4, 5, 6 sampai 7 Syawal, itu 6 hari berturut-turut kita melaksanakan puasa Syawal. Itu lebih utama. Atau bisa 6 hari ini tidak berturut-turut, yang pasti asal masih di bulan Syawal. Bisa di awal sebagian, di tengah sebagian, atau mungkin di akhir sebagian. Yang ketiga adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah, yaitu tepat pada saat muslimin muslimat yang sedang melakukan ibadah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Makanya disebut puasa Arafah, karena pas momennya dengan wukufnya para jemaah haji di Arafah. Nah, kalau ini keutamanya adalah menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah. Selain puasa
Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, ada lagi keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah. Pas momennya saat ini, kita akan menuju Idul Adha. Kita akan merayakan hari raya Idul Kurban. Mulai dari sekarang, tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai tanggal 10 itu kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah tadi saum Arafah, atau bahkan ada yang melaksanakan saumnya atau puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, selain puasa berarti banyak amalan-amalan yang lain yang layak untuk dilakukan. Perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak kebaikan-kebaikan yang lain. Salah satu hadis Nabi mengatakan, tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya di hari tersebut lebih Allah cintai daripada amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, sampai jihad jalan Allah? Rasul menjawab, ya sampai jihad jalan Allah. Kecuali orang yang berjihad itu berangkat dengan diri dan hartanya, dan ia tidak kembali lagi, yaitu mati syahid. Jadi mumpung momennya pas, Allah menyampaikan kita di bulan Zulhijjah ini, ayo kita manfaatkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, kita manfaatkan, kita isi dengan amal-amal soleh. Perbanyak sholawat, perbanyak tilawah, perbanyak menghafal Quran, perbanyak berbuat baik kepada orang lain, sedekah dan sebagainya. Bahkan jika memungkinkan, kita lakukan saum dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalaupun tidak, tanggal 9 atau tanggal 8 dan 9. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini menjadikan satu bukti pengorbanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melawan hawa nafsu kita, melawan amarah kita, melawan hal-hal yang mungkin berlawanan dengan syariat yang akan kita lakukan. Untuk itu, manfaatkan waktu yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita akan bahas tentang hikmah-hikmah puasa. Banyak sekali hikmah dari puasa. Di antaranya yang pertama adalah menguatkan muraqabatullah, yaitu perasaan merasa diri diawasi oleh Allah. Nah, ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah setiap waktu, maka tidak ada satu detik pun yang akan kita manfaatkan, kita lakukan untuk melakukan maksiat. Itu hikmah yang pertama, merasa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah dari puasa adalah menundukkan atau mengendalikan hawa nafsu. Yang mana ini sangat dianjurkan bagi kita yang cenderung emosional, cenderung hawa nafsunya tinggi. Puasalah agar emosi kita, hawa nafsu kita terkendali. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa syukur. Bahwa puasa ini dilakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sering berpuasa, semakin diri kita akan senantiasa merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, hikmah dari puasa adalah menanamkan kasih sayang. Yang mana ketika kita sedang berpuasa, kita merasakan lapar, merasakan haus. Dan lapar haus tersebut kita analogikan sebagai kondisi orang-orang yang tidak menemukan makan, tidak bisa menemukan minum dan sebagainya. Dengan demikian, kita akan merasakan dalam posisi orang-orang yang kekurangan tersebut. Maka kita akan merasa kasihan, merasa peduli terhadap muslimin yang lain yang kondisinya lebih mudah dari kita dalam segi ekonomi. Berikutnya lagi, hikmah dari puasa adalah jalan menuju ketakwaan. Karena dengan berpuasa kita akan semakin bertakwa, semakin tinggi nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah hikmah dari puasa adalah
orang yang berpuasa memasuki surga melalui pintu yang khususnya, itu pintu Ar-Rayyan. Ya, maka dari itu bercita-citalah kita menjadi salah satu muslim, salah satu umat Nabi Muhammad yang melewati pintu Ar-Rayyan di surga tersebut. Nah, mudah-mudahan hikmah dari puasa ini kita dapatkan, dan hikmah-hikmah ini tidak akan kita rasakan kecuali kita melaksanakan puasa-puasa tersebut. Sekali lagi, Bapak mengingatkan, mari kita lakukan puasa di bulan Zulhijjah ini. Minimalnya nanti di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, atau alangkah baiknya dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Demikian pembahasan puasa, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua, khusus Pak Jajang dan khusus siswa-siswi SMP Islam Terpadu Bina Ummah. Demikian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.